Kenapa ada umat Muhammad yang cemas? Ada orang yang hari ini dia beridul fitri cerah, tapi dia cemas. Kenapa cemas? Kalau ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Salat tarawihnya mantap, siamu Ramadannya mantap, qiyamu Ramadannya mantap, mengintai Lailatul Qadarnya mantap, ibadahnya alhamdulillah. Dia cemas kalau tidak diterima oleh Allah. Inilah amal saya ya Allah, kalau amal saya ini tidak pula engkau terima ya Allah, aku cemas betul ya Allah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المؤمنين وختم به شهر الصيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أطوع الخلق لرب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur, memuji kepada yang paling berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang punya seluruh pujian. Allah yang punya seluruh nikmat apapun bentuknya. Allah lah yang mempunyai jabatan, kedudukan, pangkat. Bukankah kita hafal di dalam teksnya, selaku hamba Allah yang cinta berumrah dan berhaji, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh pujian dari sana dari sini, bentuk ini bentuk itu, pujian apapun, seluruh nikmat, seluruh kedudukan, pangkat, jabatan milik Allah, milik Allah. Kalau ada kita yang hadir hari ini, kita melaksanakan salat Idul Fitri, kemarin berRamadan, siamu Ramadan, qiyamu Ramadan, hanya sekedar mengharapkan pujian orang lain, sering kita tak dapat pujian. Tapi siapa manusia yang tak harap dipuji? Siapa manusia yang tak tersinggung kalau dia dicela? Begitulah kita kemanusiaan. Mari kita mantapkan niat kita hari ini mengharap ridha Allah. Ridha Allah. Kita yang tahu, Allah yang maha tahu. Pak Wali Kota tak tahu, pengurus PHBI tak tahu bagaimana niat kita sekarang duduk salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, khatib hari ini untuk kesekian kalinya berhadapan dengan jamaah tersayang khatib di Kota Payakumbuh. Di tahun 1974, hadirin yang terhormat, khatib hari ini sudah diberi amanah waktu itu menjadi imam salat Id. Salat Id tahun 1974. Wali kota kita waktu itu Bapak almarhum Dr. Andes Haji Sultan Usman. Allahumma ighfir lahu warhamhu, amin ya rabbal alamin. Menjadi imam khatib hari ini waktu itu. Sekarang untuk kesekian kalinya menjadi khatib sekaligus insyaallah menjadi imam dan khatib hari ini. Allahu Akbar. Sudah 70 tahun nikmat umur diberi oleh Allah. Mudah-mudahan umur panjang dalam arti taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita selalu cinta dengan Rasulullah? Oleh karena itu kita selalu mengirimkan doa, selawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita, hadirin yang berbahagia, kalau mau pergi melaksanakan salat Id, apakah itu salat Idul Fitri, apakah itu salat Idul Adha, jalan dia pergi berbeda dengan jalan dia pulang. Begitu tabiat Rasulullah setiap melaksanakan salat Id. Iza jaa yaumu Idin khalafat tariq, kata Nabi, rawahul Bukhari.
Apabila solat Id sudah datang, Nabi akan melaksanakan solat Idul Fitri berjamaah. Jalan dia pergi berbeda dengan jalan dia pulang. Tadi mungkin arah ke kanan, pulang nanti arah ke kiri. Apa maksudnya hadirin yang berbahagia? Jangan ada di saat penuh kebahagiaan kemenangan ini ada umatnya yang menderita, yang sedih hati, tak berbahagia. Ini antara lain maksudnya itu dibedakan jalan pergi dengan jalan dia pulang. Pada satu ketika hadirin yang terhormat, kita kisahnya ingat, hafal bersama-sama. Kita patrikan di hati, kita ambil pelajaran dari kisah itu. Pada suatu ketika, Nabi kita pulang dari salat Idul Fitri. Dia melihat salah seorang anak laki-laki jauh di pinggir jalan. Dia mendekat kepada anak kecil itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai anak kecil, kenapa kamu menyendiri? Kenapa kamu sendiri? Kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-teman kamu? Coba lihat di sana bergembira, ramai. Kamu mengapa sendiri?" Sedih kayaknya Nabi kita menengok anak itu. Didekati, ditanya terus, "Kenapa? Kenapa?" "Ya Tuan." Dia tidak mengira yang dekat dengan beliau itu, dengan anak itu. Anak itu tak mengira itu Rasulullah yang mendekat dia. "Ya Tuan, orang tuaku sudah meninggal. Udah lama meninggal ya Rasulullah. Aku di hari seperti ini mengharapkan kasihan orang lain. Bagaimana aku bisa bergabung dengan teman-teman aku yang bergembira itu banyak. Dia punya duit, dia punya baju baru ya Tuhan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa." "Siapa orang tuamu? Siapa ibumu?" Mendengarkan kata-kata soal begini, anak kecil ini tertegun lama. Bagaimana mau menjawabnya? Kemudian keluarlah kata demi kata dari anak kecil itu, "Wahai Tuan, ayahku sudah meninggal. Ayahku sudah meninggal. Dan dia meninggal di waktu mengikuti peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ayahku ikut berperang ya Tuhan. Di saat itu dipanggil oleh Allah, meninggal dunia ayahku ya Tuhan. Beginilah kejadiannya aku. Semua harta ayahku diambil oleh orang lain." Panjang ceritanya hadirin yang terhormat. Akhirnya Nabi, "Anak, mau kamu mengikut aku? Maukah kamu menjadikan Muhammad sebagai ayahmu? Mau? Maukah kamu Aisyah sebagai ibumu? Abu Talib sebagai pamanmu? Hasan Hussein sebagai saudaramu? Mau?" "Mau ya Tuan, mau." Mendengarkan kata-kata itu, dia semakin yakin ini Rasulullah yang mendekati aku. "Aku mau ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah." Dibawa anak itu ke hadapan istri tersayangnya Aisyah, diberi pakaian, diberi segala kecukupan. Kembali dia datang kepada teman-teman yang banyak. Bergabunglah anak ini dengan teman yang banyak. Begitulah hadirin yang berbahagia, simpatiknya, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang penuh bahagia seperti ini. Jangan ada yang menderita, jangan ada yang bersedih hati. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, memang tadi malam kita telah berpisah dengan Ramadan. Ramadan yang itu tak akan datang lagi. Hari ini dengan cerah, mudah-mudahan hujan tidak turun. Walaupun matahari tidak terlihat, tapi matahari 1 Syawal sudah ada. Kemarin kita masih diwajibkan berpuasa. Hari ini kita harus berbuka. Haram malah berpuasa. Begitulah sunnah ilahi yang harus kita laksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ada orang yang berpisah dengan Ramadan, bermacam-macam tipenya. Ahli-ahli dakwah kita, Dr. Haji Muhammad Natsir juga mengemukakan ada tiga tipe golongan orang-orang atau umat Muhammad kalau berpisah dengan Ramadan. Hari ini kita sudah berpisah dengan Ramadan kemarin. Tipe yang pertama, golongan yang pertama, ada orang-orang yang cemas berpisah dengan Ramadan. Tipe yang kedua, ada orang yang meratap menangis berpisah dengan Ramadan. Tipe yang ketiga, kelompok yang ketiga, hadirin yang terhormat, orang-orang yang penuh optimis, harap, penuh tawakal berpisah dengan Ramadan al-Mubarak. Allahu Akbar. Kenapa ada umat Muhammad yang cemas? Ada orang yang hari ini dia beridul fitri cerah, tapi dia cemas. Kenapa cemas? Kalau ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Salat tarawihnya mantap, siamu Ramadannya mantap, qiyamu Ramadannya mantap, mengintai Lailatul Qadarnya mantap, ibadahnya alhamdulillah. Dia cemas kalau tidak diterima oleh Allah. Inilah amal saya ya Allah, kalau amal saya ini tidak pula engkau terima ya Allah, aku cemas betul ya Allah. Karena manusia ini innalil insan salasata aslas. Manusia ini dibagi tiga. 3/3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk bumi, untuk cacing, sepertiga untuk dirinya sendiri, tidak diambil oleh orang lain. Yang sepertiga untuk Allah, roh kita kembali kepada Allah. Sepertiga untuk tanah, untuk cacing, untuk lalat. Ini tubuh kita ini dilalap, habis. Dan sepertiga lagi amal kita. Kemanapun kita, dunia, akhirat, dia menyertai kita. Hati-hati selagi hayat masih di kandung badan. Kenang, amal. Nomor 2 tadi, fisik kita, badan kita habis semua dimakan cacing tanah. Nabi mengungkapkan, kullabni Adam ta'kuluhu zana, kullabni Adam ta'kuluhu al-ardu illa ajabaz zana, minhu khuliqa wa fihi yurkab, rawahul Bukhari. Setiap manusia ini akan dimakan oleh bumi, oleh cacing, oleh lalat, kecuali satu yang tidak dimakan. Tak mampu bumi memakannya, melalapnya, tak bisa cacing menghabiskannya. Apa yang satu itu, hadirin yang terhormat? Ajabaz zanab. Apa itu ajabaz zanab? Tulang ekor. Coba tangan kita sekarang kita arahkan ke belakang. Di ujung pinggul kita ini ada tulang. Itu tulang yang begitu disebut ajabaz zanab. Ini tulang yang begini tidak habis dimakan tanah, dimakan bumi, tidak habis. Kenapa? Minhu khuliq. Dari situlah nanti awal bermula di akhirat diciptakan kamu kembali. Wa minhu yurkab, dan dari situ diramu kembali, disusun kembali susunan tubuhmu seimbang. Hadirin, hati-hati, kita ada ajabaz zanab. Apa yang akan dikerjakan di cover selalu. Kapan dilakukan, di mana dilakukan, dengan siapa dilakukan, kayak apa melakukan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang. Ajabaz zanab ini ibarat pesawat. Ini kotak hitam ini. Kotak hitam. Karena di kotak hitam tu bagaimanapun terjadi hal ihwal tentang pesawat, ada tercover semua di kotak hitam. Maka kalau ada pesawat yang terjadi suatu musibah, kotak hitamnya berhasil atau tidak? Di situ hati-hati, kita punya kotak hitam, kita punya amal, kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai amal kita tidak diterima oleh Allah.
Inilah kelompok yang cemas tadi berpisah dengan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sudah 70 tahun, ada yang mungkin 80 tahun, ada mungkin baru yang 35 tahun. Pandai-pandailah, hati-hatilah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kelompok yang kedua, orang berpisah dengan Ramadan itu meratap dan menangis. Meratap dan menangis. Kenapa? Kenapa dia menangis? Karena dia, bagaimana Ramadan ini jatah terakhir bagi dia. Tidak akan ketemu lagi, ya Allah, saya dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, kalau Ramadan itu memang saban tahun datang, tapi saya tak bisa dipastikan, ya Allah, akan ketemu dengan setiap Ramadan datang. Ya Rabb, apa kata orang kita? Kok tiba imbauan baris, nan punyo datang menjapui, tinggallah tabuang air saja, mumbang kalapo jatuh jua. Tak perlu sampai umur 80 baru innalillah. Umur 5 tahun pun kalau sudah datang pas, innalillah. Sedetik tak bisa ditambah, semenit tak bisa dikurangi. Ya Allah, jangan ini Ramadan yang terakhir. Meratap menangis pagi tadi, ya Allah, tadi malam. Allahu Akbar. Tapi ada kelompok yang ketiga, dia berpisah dengan Ramadan, dia penuh optimis, tawakal, dia sudah beramal, siamu Ramadan, qiyamu Ramadan, tadarus baca Quran, infaknya bersemangat, menggapai Lailatul Qadar, i'tikafnya bagus. Ya Allah, dia optimis. Ya Allah, Quran, puasa, memberi syafaat. Nabi Muhammad memberi syafaat. Dan kita akan masuk syurga nanti. Khusus bagi orang berpuasa. Ada standnya nanti khusus. Orang lain tak bisa lewat di sana. Hanya orang yang benar-benar berpuasa. Apa nama standnya? Kita paham, namanya Babur Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun. Tak bisa masuk ke stand itu, bagus sekali. Hanya orang yang benar-benar berpuasa. Tapi kalau puasanya tidak benar, tidak jujur, tidak akan bisa menggapai itu. Makanya kalau kita benar-benar berpuasa ini, kita akan dicetak menjadi manusia yang jujur, jauh dari kecurangan. Orang yang berpuasa tapi curang, tak benar puasanya, tak benar. Orang yang berpuasa tak jujur juga, suami tak jujur, istri tak jujur, anak-anak pun sudah dijiwai dengan ruh tidak jujur. Kacaulah keluarga kita. Maka di akhir zaman ini mencari insan yang jujur sulit. Yang sulit itu mahal harganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dari itu bagaimana tidak gembira kita berpisah dengan Ramadan. Kita sudah dapat menaklukkan 4 penyakit hati. Orangnya sehat, bajunya mantap, tapi hatinya jahat. Berkat berpuasa, ada 4 macam penyakit hati kalah, takluk dia. Mana yang 4 itu, hadirin yang terhormat? Pertama, penyakit sombong, egois, apalagi dicampuri dengan ria. Orang yang benar-benar berpuasa jauh terhindar dari itu. Tak ada yang sombong, tak ada yang ria. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana orang minta-minta yang sombong? Mana orang yang menyembah benar-benar kepada Allah itu dia ria? Tak ada. Ini dikader oleh puasa. Tolong ini kita punya, kita pertahankan. Jangan sampai kita bersifat pembohong, bohong, al-kizib dan sombong. Kedua, penyakit hawa nafsu. Hawa yang pantang kelintasan, nafsu yang tak pernah merasa puas. Udah dapat ini itu lagi, udah dapat itu lagi, tidak puas-puasnya. Sampai innalillah baru puas.
Oleh karena itu puasa, kita menang berpuasa, hawa nafsu terkendali. Memang kita manusia perlu hawa nafsu. Inilah modal berharga kita dibandingkan dengan malaikat. Allahu Akbar. Yang ketiga, dapat kita taklukkan penyakit bujukan syaitan, godaan syaitan. Syaitan itu musuh kita yang nyata. Jangan diperlakukan syaitan sebagai teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah dalam Quran ya. Syaitan itu musuhmu. Jangan kamu berkawan dengan syaitan. Ini manusia ini bukan musuhmu. Jangan kita bermusuhan hai manusia. Tapi kadang-kadang terjadi juga permusuhan antar sesama manusia. Kenapa? Karena manusia itu sendiri sudah berperangai syaitan. Ini yang gawatnya kita. Akhirnya syaitan senang dengan manusia yang kayak begitu. Allahu Akbar. Penyakit yang keempat ialah penyakit yang namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia, takut yang berlebih-lebihan kepada mati, candu kepada kesenangan, tapi takut resiko, koak-koak di mulut, jihadnya sangat kecil. Allahu Akbar. Ini 4 penyakit rohani kita taklukkan berkat Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita yang hadir sekarang ini hari kemenangan, Yaumul Jaizah, hari kemenangan hari ini. Dari itu kita bawa pulang kemenangan kita. Iman kita semakin mantap. Bersyukur kita mampu atas segala nikmat. Kesehatan kita semakin mantap. Dan kita menyebar kasih sayang sesama umat. Ini keutamaan-keutamaan yang kita rebut melalui ibadah Ramadan. Dan ini kita pertahankan 11 bulan yang akan datang. Kalau kita sehat, umur panjang, kita isi lagi. Kapan kita isi? Sebulan Ramadan. Maka dari itu hadirin yang terhormat, apa yang kita ungkapkan, rebutlah ya, satu untuk 11, bukan 11 untuk 1. Apa itu maksudnya hadirin yang berbahagia? Kita bersama-sama 1 bulan mendapat modal-modal yang sangat berharga. Modal kita yang berharga 1 bulan kita peroleh itu kita pertahankan untuk 11 bulan yang akan datang. Jangan bermacam ulah kita di 11 bulan yang akan datang, ini itu macam-macam dosa kita, penyelewengan kita, maksiat kita 11 bulan kita lakukan. Kita istighfar dan tobat saja dalam 1 bulan. Mana segampang itu Allah istighfar kepada kita? Mana semudah itu Allah menerima tobat kita? Dari itu 1 untuk 11, jangan 11 untuk 1. Begitu sebutan matematiknya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari Ramadan kita sudah dilatih. Biasakanlah hidup penuh dengan kejujuran. Ramadan penuh jujur, penuh keikhlasan dalam beribadah. Jangan pamer beribadah. Yang kedua, biasakan dalam hidup kasih sayang. Bertebar kasih sayang di Ramadan. Pagi ketemu, zuhur ketemu, malam ketemu. Sering ketemu itu mantap komunikasi. Jarang ketemu, macet komunikasi. Maka sering-seringlah kita berkomunikasi. Ini silaturahmi ini penting. Semua lini, kalau macet komunikasi, macet hubungan. Hadirin yang berbahagia, biasakan membaca Al-Quran. Ramadan kemarin kan bulan Quran. Ramadan bulan turunnya seluruh kitab suci. Taurat Ramadan, Injil di bulan Ramadan, Zabur di Ramadan,
Quran pun di bulan suci Ramadan. Maka kalau Ramadan datang, itu ulang tahunnya seluruh kitab suci. Kita yang punya bacaan wajib namanya Quran. Kalau ada kita yang hadir sekarang ini, satu halaman pun tak sempat baca Quran, aduh, rugi besar, rugi besar, rugi besar. Apalagi sampai malam ke-30 kemarin, istiqamah dia, mantap, baca Qurannya 30 juz, syafaat Quran melimpah sama dia. Allah, Allah, Allah. Hadirin yang berbahagia, Quran, khatib sendiri bahagia dengan Al-Quran. Quran mengajak kita berjiwa seni, berilmu, beragama. 3 hal ini dikasih oleh Quran: seni, ilmu, agama. Jangan dipisah-pisah. Ketiga poin itu terintegrasi. Mantap kita. Jangan ilmu tanpa seni. Allah. Semuanya itu terkait. Quran kasih kita, kasih kita. Ini Ramadan. Selanjutnya, biasakan kita bangun malam untuk beribadah. Ramadan melatih begitu. Jangan bangun malam tapi untuk ke belakang. Selesai ke belakang, selimutnya dipertebal lagi. Tidak berbekas Ramadan. Biasakan bangun malam. Ya Allah, inna nasyatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Allah, ya Allah Ta'ala berkata demikian. Ya, hadirin yang berbahagia, biasakan hidup disiplin. Orang Islam kelemahannya itu kurang disiplin. Orang non-muslim kok maju dia mantap disiplinnya. Itu Quran tidak diturunkan sama dia, tapi ajaran Quran diamalkannya. Quran turun sama kita, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Ini titik lemah umat Muhammad di akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, berikutnya lagi, biasakanlah nanti ya, 11 bulan yang akan datang, senang solat berjamaah. Ya Allah, minimal solat 5 waktunya berjamaah. Ya Allah, mantap, mantap, mantap. Ini berkah Ramadan. Hadirin, biasakan nanti ya, puasa-puasa sunat sesudah Ramadan. Biasakan nanti ya, banyaklah bersedekah. Tak apa-apa, tak banyak, tapi rutin bersedekah. Ya Allah, biasakan terbiasa meninggalkan dosa. Kenapa anda tidak berdosa, tidak melakukan maksiat itu? Tak ada kesempatan katanya. Coba kalau terbuka kesempatan berbuat dosa, dia tancap berbuat dosa. Itu tak berharga orangnya. Di saat terbuka kesempatan untuk menyeleweng, untuk bikin maksiat, Allah tak tahu dia menengok. Dia yakin orang tak tahu. Ada kesempatan berbuat maksiat, dilakukannya. Di saat ada kesempatan berbuat maksiat, jangan coba-coba melakukan. Itu mahal harganya, hadirin yang terhormat, mahal harganya. Ini latihan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama Ramadan kita tahun ini, beridul fitri kita tahun ini, walaupun diselimuti oleh iklim-iklim yang bermacam-macam yang menyesakkan nafas kita, mudah-mudahan tenang juga batin kita dalam suasana berpolitik, dalam suasana musibah-musibah bencana, dalam suasana perang rezim Israel yang masih mengganas. Berpuasa pun susah, apalagi menikmati beridul fitri, tak aman. Ini kawan kita di sana. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini suasana yang menyelimuti kita. Sebelum Ramadan, sedang Ramadan, pasca Ramadan, sekarang sudah beridul fitri, masih begitu suasananya. Tambah lagi dengan suasana al-hal as-siyasi, kondisi politik kita. Mudah-mudahan bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, yang penting kita, apalagi Kota Payakumbuh yang menjadi pusat pembinaan pendidikan bagi khatib sendiri. Ya Allah, tak bisa khatib melupakan Payakumbuh. Kita benar-benar berharap ke depan negara kita ini, bagaimanapun keadaannya, kita berharap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Negeri yang aman, makmur, adil, sentosa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan musibah yang dari waktu ke waktu silih berganti datangnya. Seluruh negeri daerah kita di Sumatera Barat hampir merata kenanya. Awal-awal musibah azab itu diturunkan Allah, itu juga tergantung perilaku manusia di tengah bermasyarakat. Banyak hal-hal yang aneh dilakukan. Banyak pantangan-pantangan Allah yang terlanggar. Banyak kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, mengerjakan maksiat-maksiat. Fa'ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami hancurkan mereka itu disebabkan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Ada 11 penyebab berdosa, tidak mungkin kesempatan ini diuraikan. Tapi ingat salah satunya saja. Kalau umat Muhammad sudah meninggalkan tugas suci di tengah bermasyarakat. Apa tugas suci kita? Amar, ma'ruf, nahi, munkar. Kalau ini sudah diremehkan, siksaan Allah itu disamaratakan oleh Allah. Kalau orang yang tidak baik dikasih siksa, pantas. Tapi kita yang baik-baik kena juga oleh hal itu. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yatawul munkara baina zahranaihim wa hum qadiruna ala an yunkiruhu walakinnahum la yunkirunahu. فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة معا. رواه البخاري. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu siksaan, suatu musibah secara umum oleh karena ulah segelintir manusia. Tidak diturunkan oleh Allah merata. Kecuali hati-hati ini kecualinya ini. Apabila mereka melihat suatu kemungkaran, kejahatan, penyelewengan dan segala hal yang tidak baik di depan mereka, mereka mampu untuk mencegahnya, tapi tidak dicegah. Dia mampu. Kalau situasi itu yang kita lakukan, hadirin yang terhormat, Allah sama ratakan azab ke bumi ini. Yang baik kena, yang tidak baik lebih kena lagi. Na'udzubillah. Inilah namanya meremehkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini sama-sama kita amalkan baik-baik sebagai buah juga daripada hikmah mutiara Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama-sama. Hari ini hendaknya lebih baik dari hari kemarin. Hari yang akan datang jauh kita lebih mantap lagi, lebih berprestasi lagi Kota Payakumbuh di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون الذين إن مكناهم. Orang-orang yang ditolong oleh Allah ialah orang yang apabila sudah Allah mantapkan kedudukannya di muka bumi, sudah banyak cita-citanya berhasil, apa yang dihasratkannya itu berhasil. Ada yang sempat berhasil cepat, ada yang berhasil lambat. Bagaimana lagi sikapnya? Dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Salat buktinya. Kedua, orang
menjaga kestabilan berekonomi. Terbukti dari indah zakat yang dikeluarkannya. Ketiga, orang yang hidup di tengah bermasyarakat memimpin umat ini jangan lupa tugas suci amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, orang selalu bertawakal kepada Allah. Walillahi aqibatul umur. Semua itu kembali kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita di akhir kesempatan yang berkah dan indah ini menyampaikan doa kita kepada Allah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Masa kita punya senjata, tidak kenal dengan senjata kita dan tak pandai mempergunakan senjata kita, tentu tidak pantas hal yang itu. Dari itu, dengan hati yang tulus kita menyampaikan doa. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal jami'a ibadatina la siyama fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal jami'a ibadatina la siyama fi syahri Ramadan. Allahumma ya Allah, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, kami yang hadir bersama sekarang ini ya Allah, menghadap kehadirat-Mu sambil menekurkan kepala, menadahkan tangan, berdoa, bermohon, mengantar pinta dalam rangkaian ibadah salat Idul Fitri kami ini. Semoga kiranya ya Allah, apa semua yang kami lakukan ini tetaplah hendaknya Engkau berkahi ya Allah, Engkau rahmati ya Rahman, Engkau ridai ya Rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, pencurah rahmat, rahmatilah semua kami. Rahmatilah daerah kami, bangsa dan negara kami menjadi daerah bangsa negara yang aman, makmur, adil, sentosa. Serta lindungilah kami ya Allah dari segala bentuk ancaman, mara bahaya, perpecahan, saling sengketa yang merusak tatanan kehidupan kami, mengganggu silaturahmi kami, menata persatuan dan kesatuan kami. Curahkan hidayah dan taufik-Mu ya Allah kepada para pemuka kami, kepada para tokoh-tokoh kami, kepada para pemimpin kami. Bila mereka lemah, kuatkan ya Allah. Bila mereka sedikit, perbanyak ya Allah. Bila mereka keliru, luruskan ya Allah. Ya Allah yang Maha Arif, Maha Mengetahui, jadikan betul para pemimpin kami berlaku adil dan bijak, serta mampu mendengarkan harapan-harapan rakyat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kikislah, singkirkanlah ya Allah sifat-sifat tercela dalam hati kami ya Allah. Engkau ganti dengan sifat-sifat utama. Sifat-sifat kekerasan Engkau ganti dengan kelembutan ya Allah. Sifat-sifat kebencian Engkau ganti dengan sifat kasih sayang ya Allah.
Sifat egois engkau ganti dengan sifat toleran ya Allah. Sifat saling curiga mencurigai engkau ganti dengan sifat saling percaya ya Allah. Sifat malas bekerja engkau ganti dengan sifat etos kerja yang tinggi, agar kami dapat memusatkan seluruh perhatian kami, mendayagunakan seluruh potensi yang engkau karuniakan kepada kami ya Allah, untuk membangun negeri kami ini, payakumbuh tercinta kami ini, hablum minallah kami, hablum minan nas kami, membangun agama kami, bangsa dan negara kami, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengarkan rintihan hambanya, kami menyadari betul ya Allah betapa banyaknya dosa dan kesalahan kami. Tiada gunung yang mengimbangi, tiada lautan yang menyamai ya Allah. Banyaknya melebihi pasir di pantai ya Allah, jumlahnya melampaui bintang di langit ya Allah. Namun kami yakin pintu ampunanmu, maghfirahmu melebihi luasnya langit dan bumi. Dari itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, para syuhada bangsa kami ya Allah, yang telah berjasa kepada daerah, bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenalkan kiranya doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga baik Kota Petumbuh yang saya hormati dan sayangi, selamat menjalani Hari Raya Idul Fitri Lebaran. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.